Ini masjid tercantik se-Asia Pasifik. Nggak ada klakson. Lebih mengarah ke lu ngajak gue gaduh. Kok banyak orang yang kenal balance life ya? Si Cimel bawa aku bawa Cimel ya, terbalik ya. Di tepi dari kampung air ya. Tapi nggak tahu si Cimel mau naik perahu tambang lagi atau enggak. Itu hari kamu menyusur sampai ke sana, Mel. Yang lihat ambuk kuning itu nampak muncungnya itu masjid Istana Nurul Iman, Mel. Nampak enggak di video kamu? Masih banyak ya orang-orang yang menyeberang pakai perahu tambang ke kampung air. Cantik nih guys kalau malam lepak-lepak di sini atau senja gini ya. Macam kayak tunggu sunset ya. Ada lampunya. Wow, seronoknya, Masya Allah. Ini the biggest water village in the world ya. Mau coba masuk ke sana. Itu ada macam kayak bridge atau jembatan tuh kan ada lorongnya di tengah-tengah tuh. Jadi masuk ke lorongnya ke sana, tunnelnya itu terus berputar, berpusing sampailah ke sini lagi. Coba duduk di dekat di tepi Sungai Brunei suka banget ya. Itu apa ya? Macam seperti yang kita naiki di hari Ahad tuh loh, Mel, di Car Free Day itu ya. Guys, itu macam ada kayak dinner cruise ya, tapi aku nggak pasti, kurang seberapa pasti itu dinner cruise atau enggak ya. Macam kalau kalian ke mana guys, ke Thailand, Bangkok, biasa kan ada dinner cruise ya, cantik ya. Ada yang macam ada lampung-lampungnya tuh, tarifnya kurang lebih $1 Brunei atau $1 ya, kalian menuju nyebrang ke sana. Kalau untuk pusing-pusing atau ron-ron berapa itu hari Mel? Kita 20 kah? Guys, si Cimel demen banget, suka banget di sini, nggak mau dibawa pulang guys. Dia mau sampai di sini tengah malam katanya, melihat orang-orang lalu lalang, melihat perahu tambang. Tapi aku tadi dibawanya untuk naik itu aku nggak berani, pasal macam kayak berumbak gitu kan. Tuh ada yang macam ada lampunya cantik. Wow, nice. Apa nih namanya, macam bicak elektrik nih ya. Nih. Cali. Dari tadi si Cimel ini nggak mau dibawa balik, padahal mendung, takutnya kehujanan. Dia macam kesiukan gitu loh guys. Di sini siuknya itu kalau petang ya kan. Aku pun baru pertama kali ini kayaknya jalan-jalan di area sebelah sini itu waktu malam. Kalau selalunya itu dia pernah di sini itu siang atau pagi gitu. Kalau malam baru first time nih sama si Cimel nih. Jadi macam kayak siuk gitu ya, jalan-jalan tapi dari sungai. Terus ada macam terkena angin-angin ahmar. Enggak, itu OTW ke sini sumpah. Apa sih? Oh ya, kamu mau tunggu sebelah sana. Macam apa ya, kena angin gitu kan, sejuk gitu ya. Apalagi cuaca kan tidak seberapa panas ya di Brunei beberapa hari ini. Guys, kalau malam view-nya cantik. Yang di Bangkok cuman Kan kapalnya pelaku. Oh iya. Aku pernah naik malah di Vietnam. Di mana? Sumpah. Pernah kan? Kok aku nggak diajak? Bukan Vietnam, di mana? Vietnamnya itu yang itu hari di mana, Mel? Ke Ho Chi Minh. Kok aku nggak ajak? Enggak lah. Kan kamu sekolah. No, Mel, kamu imagine kalau sekiranya kamu tinggal di kampung air, di rumah-rumah itu, apa yang kamu lakukan di waktu malam seperti ini? Tidur. Ternyata cruise-nya balik, the mini cruise. Dia balik lagi. Dia belum selesai makan sudah dibawa balik. Makannya pun belum kenyang. Guys, di sebelah sana itu kan kompleks pertokoan yayasan, dan aku kasih lihat, aku tunjukin ada masjid cantik se-Asia Tenggara, namanya Masjid Sowas di pusat kota. Ini ya, looks cantik sekali, Masya Allah. Boleh. Terus itu ada macam kayak
You know, kalau di Dubai itu ada Dubai frame. Ini ada Brunei frame. Jadi kalau you bergambar di situ, backgroundnya Masjid Soas. Nanti aku gambar di situ, Mel. Aku foto. Itu bukan Dubai lah. Madinah. Brunei frame. Madinah. Lihat spot tercantik ini. Kamu nggak percaya, Mel? Ini masjid tercantik se-Asia Pasifik. Kalau nggak Asia Pasifik ya, sorry, bukan Asia Tenggara. Dan kubahnya yang atas tuh, guys, itu dari emas loh. Emas asli. Benar. Sayangnya kapalnya nggak dinyalain lampunya, itu replika kapal ya guys ya. Jadi selalunya pernahnya itu kalau agak sedikit malam tuh ada lampu-lampu yang nyala dari replika kapal itu. Si Cimal tadi tanya itu kapalnya pernah jalan. Itu replika, you know replika apa? Replika itu kan dibuat ya macam kayak ada dari konkrit batu gitu. Jadi sebagai kecantikan dari Masjid Soas. Sebenarnya cantiknya itu kalau bergambarnya itu di frame-nya sana, dari sebelah sana, jadi background-nya terus. Ini Masjid Soas. Cantik tuh, apalagi malam seperti ini ya kan. Tapi si Cimalnya enggak mau berumput-rumput, takutnya jadi kambing. Kamu yang banyak apelnya atau enggak? Kita tos dulu. No. Opening dulu ya. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Selamat tengah hari dari Brunei. Aku kedatangan tamu, anggap saja ini podcast ala-ala siapa? Deddy Kobusio ya. Jadi di video kali ini spesial, Wulan akan tanya anak sendiri. Kalau biasanya tanya-tanya itu kepada orang lain ya. Tapi ini no gimmick, no apa saja. Aku mau tanya-tanya kepada Mbak Cimelku tersayang, tercinta dunia akhirat. Amin lah. Yang bagus lah. Dia kata-katanya itu sangat mahal banget guys. Kata-katanya itu emas banget ya. Jadi jarang banget dia tuh ngomong kalau di rumah. Tapi kalau sama teman-temannya dia boleh ngomong panjang lebar kali tinggi. Jadi spesial hari ini Wulan akan tanya-tanya kasus shock yang dia alami ketika pertama kali dan kali kedua menjejakkan kaki di negara Brunei Darussalam. Kamu sudah 2 kali ya Mbak. Jadi yang pertama dulu refreshing ya, mengingati saja, itu di bulan Juli, time hari jadi Sultan. Kemudian ini yang kedua di bulan Januari. Jadi dia di sini kurang lebih 10 hari saja untuk catit holiday, bukan kerja ya, karena dia masih sekolah ya, harus menyelesaikan kuliah master degree atau S2-nya di Indonesia. Oke, coba terangkan. Kok malah bingung? Lagi-lagi, gue kasih minum dulu. Minum banyak-banyak. Macam ditanya mau kawinnya itu kapan. Jadi kalau shock apa saja yang kamu alami ketika kamu mungkin start dari mendarat, berada di Brunei, atau saat sebelum balik ke Indonesia? Kalau ketawanya seperti itu macam ada sesuatu yang nggak mengena gitu loh. Wis on kah belum ya? Kayaknya dia penonton aku orang gila ditanya tapi ketawa. Iya betul. Aku tuh nggak bisa. Agak suaranya yang Aja dilihat, nggak usah lihat aku. apa shock yang kamu alami ketika kamu pertama kali mendarat di Brunei? Ada kan orang podcast seperti itu guys. Aku harus menghadap ke sana, dia menghadap ke sana. Coba kamu menghadap ke sana. Mel, apa culture shock yang kamu alami ketika kamu berada di Brunei? Nah, gini aku bisa. Bandaranya sepi. Simpan teman gak kerungu Mel. Oh my god, sebentar. Aku kan emang gadis yang lemah, lembut, kalem, nggak bisa masuk. Kamu shock nggak dikatain sebagai putri Sarah? Enggak. Dia beda sama maknya. Kalau maknya suaranya itu macam kayak petir menggelegar gitu ya. Jadi info saja guys, kalau di rumah itu tiap pagi kan kalau dia masih tidur, aku kadang teriak dari lantai bawah, dia akan tidurnya di atas. Mel, bangun, makan, wake up, breakfast. Tapi semua emang tiap pagi kayak gitu. Iya, Kayak sampai ke atas, ke lantai. sampai aku kasihan sama tetangga.
Tetangga sudah hafal tuh kerenahnya si Wulan tuh macam mana kalau di rumah. Oke, lanjut. Bandaranya sepi. Ya karena di sini Soalnya pas penduduknya sedikit. pagi-pagi biasanya kalau aku sampai di Changi atau di mana gitu toko-tokonya udah buka, tapi aku pas kemarin ke situ aku kan pengen beli coklat Royce, itu ternyata masih tutup padahal aku landing jam 10. Di sini masih banyak hutan-hutan, masih rumahnya jaraknya jauh-jauh, Jarak. tetangga. Di rumah-rumahnya banyak sekali mobil. Kamu Rumahnya cukup 2 mobil. Di sini rumahnya cukup, kemarin aku lihat ada sampai kayak showroom. ini rumah atau Itu rumah showroom? siapa? Ayo ngaku kalian itu rumah siapa? Siapa yang punya rumah di depan rumahnya banyak sekali mobil? Jangan-jangan Sampai itu sebelah workshop, Mel? sebelah. Enggak ada tulisannya. Terus di sebelah ada mobil banyak, terus halamannya luas. Itu berarti kalian kalau punya hajatan gitu nggak usah ke gedung. Hajatan tuh macam ada kayak function atau kawinan atau apa gitu, enggak payah ke gedung. Ada juga sekarang yang, aku meluruskan saja ya, ada juga yang sebagian yang sudah ke gedung, macam orang-orang yang tinggal, kamu belum pernah aku bawa ke macam kayak rumah kayak teras atau rumah perumahan ya. Enggak. Dia depannya ya macam kayak rumah-rumah kita nih di Indonesia. Jadi mereka tuh biasa selalunya kalau yang enggak punya halaman itu function atau macam ada kawinan itu sewa gedung juga ada. Di sini juga gedung-gedung persewaan untuk acara-acara seperti itu, ballroom gitu ada. Lanjut. Lama sekali kamu naik mobil, sampai di mana? Melewati hutan. Kok aku nggak ketemu buaya ya di sini ya di jalan? Itu kan culture shock, Mel. Itu culture shock. Di Facebook ada buaya di tengah jalan. Aku kaget di sini ada duit 1 lembar berpuluh-puluh juta. Berapa puluh juta? Loh. Kamu itu menceritakan culture shock kamu. Iya Tanya ke maksudnya mbakmu. nominalnya tuh lebih dari 10 juta. Oh iya, aku ambilkan dulu sekejap ya. Tit. Just. Ini ya kamu maksud? Coba kalau itu 1.000, bukan 1.000 rupiah ya. Itu kalau dikalikan, kiralah sekarang 12.000. Jadi 12 berapa? juta. Hah? 12 juta. Iya, selembar 12 juta. Kamu shock banget ya? Kenapa kamu shock? Ya ada 12 juta di rumahku 1 gembok. Ini cuma 1 lembar. Emang Jadi di rumahmu kalau ada 1 duit lembar. bergebok-gebok? Makmu punya duit bergebok-gebok di rumah? Aku punya Di mana? duit monopoli. Kamu pernah ke Turki, pernah ke Saudi, pernah ke Hong Kong, pernah ke Thailand, pernah ke Jepang, pernah ke Korea. Belum pernah menemukan mata uang yang 1 lembar nilainya paling besar seperti yang di Brunei ini. Berarti ini first time kamu menemukan 1 lembar itu nilainya berjuta-juta duit kita nih di Indonesia. Berarti shock sekali ya. Kasihan anakku. Tabahkan hatimu ya. Lanjut. Udah, kita nggak usah ngomongin duit, nanti dipikirnya kamu mata duitan lagi. Iya. Astagfirullahaladzim, tambahkan hatiku guys. Ini podcast macam apa ini? Aku jalan kaki di sini diliatin. Iya, di sini Gak ada memang orang jalan kaki. kejarangan. Ya ada tapi kejarangan. Tapi kalau di pusat kota itu masih oke lah. Tapi kalau di kampung kamu jalan kaki, yang ada kamu dikejar anjing. Nah, aku kemarin dikejar anjing di sini. Jadi kamu shock ya. Kalau kita di Indonesia kan biasa kalau ke kedai kayak di samping rumah atau mungkin berjarak beberapa rumah gitu, kalau kita nggak jalan kaki ya kita pakai motor ya Mel ya. Di sini nggak? Oh ya, aku nggak pernah lihat motor. Ya ada tapi kejarangan Mel. Mungkin 1-2. Di sini motor tuh macam kayak barang langka dan macam kayak barang mewah. Kalau di sini Mewah kan? kebalikannya, iya. Kalau di kita nih kan mobil barang mewah ya, motor hal yang biasa tiap rumah pasti punya. Tapi di sini kebalikannya. Kalaupun ada yang punya motor, mungkin hanya untuk iya macam geng motor. Iya, macam dia ada macam kumpulan-kumpulan gitu yang buat touring-touring gitulah. Motornya kebanyakan motor-motor yang cc atau capacity silindernya tuh besar-besar. Kalau kita kan kita punya motor berapa? 110 kan 120 cc. Nggak ngerti. Lanjut. Yang di sini terlihat murah, tapi ternyata di Indo mahal. Apa contohnya? Contohnya makan di sini aku lihat harganya, wah cuma $5. Ternyata kalau dirupiahin itu adalah 60.000. Jadi Shock banget.
Jadi kamu seakan-akan mikirnya cuma $5 kecil gitu. Iya, kayak murah cuma 5 gitu, ternyata pas dirupiahin itu 50.000 lebih. Bentar, aku tanya. Berarti kamu kalau mau beli barang kayak di supermarket atau di restoran tuh kamu lihat kalkulator gitu. Kamu kira ke Indonesia duitnya berapa gitu. Kayak tadi beli ikan asin, hah, cuma 10. Ternyata kalau dirupiahin, ikan asin 100.000 lebih. Ikan asin itu tapi 100.000 lebih Gitu. Oh. Kemudian aku biasa sih. Tambahkan hatiku. Lanjut. Susah banget ya podcast sama anak sendiri itu. Oh, tidak ada bangunan yang tinggi kayak di Jakarta. Kayak di luar negeri gitu loh, di luar Indonesia gitu loh. Kalau di luar kalau di luar negeri kan identik dengan gedung yang tinggi. Tapi kan ini aku udah di luar negeri tapi nggak ada gedung yang tinggi. Menurut aku ya, pendapat aku ya, ada yang bilang, ada yang bagi tahu katanya bangunan di sini tidak boleh melebihi tingginya dari kubah masjid. Tapi katanya ya, tapi kalau menurut aku bukan, ya memang ada benarnya, tapi lebih ke karena di sini satu kawasannya itu masih banyak yang hutan-hutan dan luas. Jadi buat apa kita membangun ke atas, lebih baik membangun ke samping. Kubah masjid mana? Kubah Masjid Omar Ali Syaifuddin. Tapi kalian jangan salah, kayak gedung keuangan itu kan kalau dikira itu tingginya pasti melebihi kubah masjid, ya kan? Menurut aku tidak relevan. Kenapa bisa Brunei ini nggak padat penduduk? Boleh nggak tanyakan kepada rumput yang bergoyang? Tapi tadi ada bangunan tinggi di depan pasar Kianggi, kayak Bangunan apartemen. guru-guru. Hah? Bangunan guru-guru namanya itu. Apa? Ya itu namanya bangunan guru-guru, bukan tempat guru ya, bangunan Di guru-guru. Indonesia Masalah makanan bagaimana? porsinya besar, jadi kalau di sini kita sharing makan tuh kayak nggak dilihatin, ya wis biasa aja. Tapi kalau di Indonesia sharing makanan kayak pelit banget, kayak hemat. Orang ini menghemat ya kayak gitu. Tapi kalau di sini enggak. Terus kita tapau makanan kayak nggak apa-apa. Kalau di Indonesia kayak ditapau gitu aja kayak. Iya, kadang pun kalau kami itu nggak habis, selalunya kami tapau ya. Tapi hal yang biasa di sini itu beda dengan di Indonesia macam Kayak mana? Sama penjualnya tuh kadang kayak Pelayan. Nah, pelayannya tuh kadang kayak di sini-sini kayak orang dua cuma pesan satu. Kalau di sini biasa. Karyawannya banyak orang Indonesia. Pelayan. Kemarin di YY ketemu orang Bogor. Bukan wai-wai, Neng. Hah? Nasi ayam. YY. Sana kita Yang makan nasi itu ayam. Mama, Jawa Tengah. Oh Mama. iya, itu. Bogor ke Jawa Tengah. Terus di nasi ayam juga orang Indonesia. Terus tadi kalau mie ada orang Indonesia. Kebanyakan di sini memang pelayan di restoran itu. Kalau nggak Filipin ya ada sebagian orang Brunei juga sekarang. Orang kita nih, orang Indonesia juga banyak yang bekerja di sini. Jadi kalau kalian ke Brunei itu, ini di luar negeri atau di Indonesia, karena banyak banget logat-logat Indonesia. Sampai orang Brunei sendiri pun juga apa ya, macam sudah terbiasa dengan mendengar logat-logat Indonesia. Terus nggak ada klakson. Ya, kamu nggak pernah mendengar ya ada klakson atau suara horn di sini ya? Ada pernah? Kayaknya enggak. Sekalipun? Belum. 2 kali ke sini? Belum. Adanya aku mendengar klakson itu bajai yang kita naik di apa? Car Free Day. Oh iya, itu kan yang main-main itu kan, bukan bajai, macam becak elektrik itu loh guys. Itu kan dia main-main, tapi bunyinya kan nggak kuat macam klakson. Emang di sini bus. mobil nggak ada klaksonnya? Ada, tapi di sini itu nggak ada orang yang membunyikan klakson. Kalau di sini membunyikan horn atau klakson, ya walaupun nggak semuanya ya, itu macam lebih mengarah ke Lu ngajak gue gaduh. gitu loh. Nah, terus kalau emergency? Ya emergency ada sebagian yang itu sudah macam kayak memberikan efek kayak macam nervous atau macam gitu, apakah aku bersalah begitu. Di sini itu negaranya tenang banget, negara tanpa klakson. Aku bagi tahu ya guys ya, jangan kalian pernah berimajinasi di sini itu ada suara din 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 seperti di Jakarta, atau macam kayak kalau kalian pernah ke India don don din din don din. Dia macam say hi dengan macam karibnya atau apa gitu, baru dia din
kayak gitu. Kalau enggak ya country without horn ya. Apalagi yang bikin kamu benar-benar shock di sini? Habis dada. Makanannya lebih cocok daripada aku di Malaysia. Oh my gosh. Kenapa begitu? Tahu aku kalau di Malaysia ya wis cocoknya kayak cuma nasi lemak gitu tok. Kalau di sini lebih masuk ke lidah kamu ya. Wow. Di sini hari-hari dia bawa aku makan ini, makan itu, dan banyak sekali tempat-tempat yang menjadi favorite dia. Macam satu, Kolombi piring emas. Yang kedua ada tambahan lagi, Jinja chicken. Terus Why? nasi ayam kemarin pun kayak kita random nemu aja kayak ya cocok aja, maksudnya kayak masuk di lidahku. Tapi kalau Malaysia kadang ada cocok, kadang enggak. Singapura juga gitu, kadang ada cocok, kadang enggak. Kalau di Singapura kamu? Paling kayak McD gitu-gitu. Iya, dia lebih prefer untuk makanan ya, lebih prefer Brunei ya. Yeay. Apa kita kurang explore kali ya kalau di Singapura sama di Malaysia. Tapi di Malaysia kayak kita udah berhari-hari di sana di Penang. Iya, kayak di Penang kita kan hampir pernah yang mama operation tuh hampir 1 bulan kan kamu mendengar. Sampai aku belanja ke pasar sendiri, tapi aku kayak nggak menemukan comfort food yang cocok di lidahku gitu. Paling cuma 1-2 nasi lemak. Kamu di sini ada sesuatu yang kurang menyenangkan, kurang berkenan di hati. Kan setiap orang boleh ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan juga ya guys. Nggak selamanya kita itu traveling selalu jalannya mulus macam jalan highway atau satu jalan lagi. tol. Apa? Kok banyak orang yang kenal balance life ya di sini ya. Aku sampai kaget kadang pas jalan gitu, Wulan, Cimel kayak gitu. Oh, Ada pesawat. oh besar sekali. Oh, apa? Air Asia kan? Bukan Oh, di atas kita melintas ya. artis ya nih orangnya. Serius, kemarin pas di kayak baru landing, belum mandi, masih kucel, kita ke Mall Gadong, tiba-tiba pas kita turun kayak satu gerombolan itu manggil Wulan gitu. Terus kita ngopi di Zeus, Wulan ya gitu. Minta foto sama Wulan, nggak minta foto sama Cimel. Guys, nanti kalau terjumpa Cimel minta foto sama Iya ya, jangan sama Wulan ya. Marah nih anakku. Enggak, tidak. Oke, apa sesuatu hal atau macam kayak pengalaman yang kurang menyenangkan buat kamu selama 2 kali kedatangan kamu ke Brunei? Aduh, Di luar briefing guys, kejap aku briefing guys. hotelnya agak tua-tua ya di sini ya. Pengalaman mistis pas pertama kali datang ke sini di salah satu hotel. Di pusat kota ya. Itu berapa malam kita harusnya tinggal di situ? 3. Bayangin 3 malam, itu masih siang pertama kita baru check in. Terus aku langsung kayak feelingku nggak enak. Kamu Terus tidur ya itu hari tengah hari. Balik dari kampung air kan. terus aku kayak mimpi di tapi aku itu kayak aku bisa buka mata, aku bisa lihat mama lagi ngedit video, bayangin aku bisa lihat dia ngedit video, berarti kan aku nggak 100% mimpi gitu. Terus kayak ada sosok hitam besar yang mencekikku sampai aku nggak bisa nafas. Terus aku teriak. Terus aku malamnya naik dart sama drivernya itu dibilangin, ini ya serius nginep di sini, kemarin aja ada orang yang nggak betah tinggal di sini terus minta pindah hotel. Terus semenjak dia bilang gitu aku langsung nggak mau di situ. Dan ternyata katanya di situ dulu ada kasus pembunuhan. Ya kemungkinan ya, kita nggak tahu pastinya, tapi dengar-dengar ya macam kayak suara-suara dari luar seperti itu, tapi kami nggak pasti, nggak dapat memberikan kepastiannya lah ya. Banyak orang yang beritahu memang hotel tip tersebut yang di pusat kota itu memang macam sunyi ya Mel ya, di lobinya saja sunyi ya, bangunan dari depan tuh macam kayak. Tapi kalau di logika emang di situ penjaganya cowok semua. Tapi ya mungkin emang menyeramkan, soalnya kalau di hotelnya itu penjaganya cowok semua, berarti cewek-cewek gak berani, berarti emang menakutkan. Ya itulah pengalaman yang kurang menyenangkan. Terus penjaganya kayak cuma 1 orang, resepsionnya kayak cuma 1 orang, nggak ada teman.
Tapi selebihnya oke lah ya di sini dengan orang-orangnya, keramah tamahan orangnya. Karena sering kalian dipanggil Cimel, Cimel gitu juga. Terus bahasa, dari segi bahasa ada yang membuat kamu shock, ada bahasa-bahasa Kira yang... aku pusing ya karena bahasanya dicampur. Oh iya, oke. Bahasa Brunei sama bahasa Indonesia itu berbeda ya, tidak akan pernah sama. Berbeza. Kalau kita berbeda. Jadi kalau sekiranya ada yang bagi tahu bahasa Brunei sama bahasa Indonesia itu sama, tidak guys, Enggak, tidak. siapa yang bilang? Tidak sama. Walaupun kita nih serumpun, bahasa tidak sama. Brunei sama Malaysia saja ya berbeda, apalagi Brunei Indonesia. Brunei Indonesia tidak sama gitu ya. Durasinya sudah panjang banget kamu. Tapi next time sekiranya ada dibagi rezeki, ada dibagi kesempatan, dibagi umur panjang, ada keinginan enggak datang lagi ke Brunei? Buat apa? Ketemu Prince Martin. Ya Allah, Masya Allah. Prince Martin, please. Aku mau ketemu sekali saja. Di mana ya? Mungkin nanti time ramah mesra mungkin ya. Insya Allah kalau ada rezeki dan umur panjang dan masa yang berkesesuaian, karena dia pun masih harus menyelesaikan sekolahnya. Oke?